Engkau 1 kali, 2 kali, 3 kali berani bohong, engkau seperti Petrus. Kali ketiga, sumpah demi nama Allah, aku tidak kenal Yesus. Masjid itu saya tinggalin karena saya takut dengan situasinya sendiri pun saya nggak berani lama-lama saya bisa dicuci otak, lama-lama saya bisa buat bom, lama-lama saya bisa bunuh orang, lama-lama saya bisa buat bom. Halo Sobat Tama, kini Tama menyuguhkan kelanjutan kesaksian dari Muhammad Fajri kepada Pastor Yusuf Manubulu. Muhammad Fajri di dalam masjid radikal dijodohkan dengan seorang perempuan memakai cadar. Tapi Muhammad Fajri tidak mau karena takut dicuci otak bikin bom dan lain-lain. Akhirnya Muhammad Fajri bermimpi mimpi. Mimpi apakah dia? Ya udah mari kita saksikan kesaksian Muhammad Fajri. Mimpi apa ya Muhammad Fajri ini? Baik. Nah, di dalam Masjid Radikal tadi sempat saya cerita sama Pak Yusuf juga. Saya diperkenalkan sama jemaat juga, sama di sana seorang perempuan juga, Mas mau nggak saya jodohin sama anaknya ini, secara bibit bobot bagus loh, kamu nggak usah takut lagi. Yang mana pada saat itu memang maaf ya, itu dia ada cadarnya, jadi saya nggak ngeliat full mukanya. Dan juga ada yang full mukanya juga saya lihat, tapi memang bukan muhrimnya. Kita nggak boleh pegang tangannya, kita nggak boleh melihat terlalu lama juga, jadinya dosa juga. Nah, saya berpikir begini, kok saya nggak kenal dia, nanti saya ke depannya gimana jalanin rumah tangga. Seseorang itu juga ngomong juga, si ibu itu, si mbak ini siap juga loh dipoligami, karena mbak ini udah percaya bahwasanya kalau mereka dipoligami, mereka udah dapat surga. Sontak saya kaget di situ. Guru saya sendiri ngomong kalau menikah itu sakral dan 1 kali seumur hidup. Yang begini dilegalkan gitu loh. Saya lihat sekitar juga, mereka benar-benar mencari Allahnya itu benar-benar luar biasa. Kenapa? Mereka sampai jual mobil, jual kendaraan, motor, jual rumahnya, dan harus tidur di masjid lah segala macem. Dan setiap khotbah ada beberapa kompi polisi yang mengamanin. Jadi benar-benar suasananya tuh ya pada saat itu saya antara seneng juga antara kok begini gitu, ajarannya kok makin begini, makin memperbolehkan. Nikah boleh, nggak izin istri boleh, terus nikah lebih dari 4 kali boleh, asal salah satunya diceraikan dulu. Jadi unlimited buat laki-laki pernikahan itu. Mau 1-2 kali nggak izin istri nggak masalah. Balik lagi di hati nurani saya bilang, kalau nikah terus entar yang sudah gimana? Apakah ini disebut perzinahan yang dihalalkan? Berzina supaya halal, ya kamu nikahlah. Nikahnya seperti apa? Yang nikah sirih lah, nikah yang seperti, yang penting ada saksi dari kedua belah pihak, sah. Saksinya nggak perlu dari keluarga terdekat, juga sah secara agama, tapi tidak sah secara hukum. Makin bergumul saya, makin yaudah saya carilah sendiri. Saya tanya, kok seperti ini? Makin kesini ajarannya makin menyakitkan seseorang. Ada intimidasi untuk seorang wanita tuh, diintimidasi secara halusnya seperti itu, dijanjikan. Nah, ya sudahlah, saya bilang ya saya belajar lagi, saya cari lagi, ya kembali saya flashback lagi di 2013 ke 2014 saya pindah itu. Saya temui orang, ya saya bilang gini, saya harus mengislamkan semua orang. Di ajaran saya, yang umat Kristen saya harus islamkan, karena Islam itu agama yang luar biasa, surga udah menanti. Setelah itu berjalannya waktu, saya pikir juga ini juga udah nggak sesuai sama hati nurani saya. Ya sudahlah, masjid itu saya tinggalin karena saya takut dengan situasinya sendiri pun saya nggak berani lama-lama saya bisa dicuci otak, lama-lama saya bisa buat bom, lama-lama saya bisa bunuh orang, lama-lama saya bisa buat bom. Lama-lama saya bisa bunuh orang, lama-lama saya jihad dengan janjinya 72 bidadari. Itu nonsen buat saya, itu akal-akalan aja. Karena nggak ada orang yang mau mati untuk membunuh orang lain, itu nggak ada. Setelah kamu bunuh orang lain, kamu akan masuk surga walaupun dia kafir. Dan saya hobi ngomong orang itu kafir, itu haram, itu murtad. Nah itulah saya dulu hobi terlalu agamawi diri saya. Jadi saya selalu bilang Kristen itu kafir, udah murtad segala macam lah saya sebutnya. Setelah saya berdoa kembali, mencari lagi, Allah itu saya cari, Allah itu saya cari, Allah itu
saya cari, saya sholat 5 waktu, saya kerjakan sesuai dengan rukun Islamnya, terus sesuai dengan rukun imannya. Saya percaya sama Allah, saya percaya sama kitab sucinya, saya percaya sama malaikat, saya percaya sama hari kiamat. Itu saya percaya sekali, saya percaya karena itu adalah 6 rukun imannya, saya percaya. Nah, di 2013 setelah saya pindah akhirnya 2013 ke 2014 saya ketemu tadi perempuan ya teman-teman ya, perempuan yang beragama Nasrani atau Katolik ya, dan dia bicara seperti dia nggak pernah bilang agama dia baik, nggak pernah bilang. Dia nggak pernah bilang ke saya Yesus saya baik, nggak pernah bilang. Tapi saya yang ngotot untuk kejar dia supaya masuk, tarik ke saya. Saya harus Islamkan dia segera. Singkat cerita, saya didatangin mimpi atau bermimpi lebih tepatnya ya teman-temannya. Saya nggak tahu itu siapa karena dia pakai jubah putih, berjubah putih, mukanya disinari. Saya pikir itu nabi saya, junjungan saya. Nabi saya datang. Nabi saya, wah, saya didatengin nabi, saya didatengin orang suci, luar biasa nih saya didatengin. Tapi saat itu dia ngomongnya, datang di mimpi saya itu dia ngomongnya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aduh, saya bilang, ini siapa? Karena di Al-Quran gak ada bicara seperti itu. Di Al-Quran gak ada bicara seperti itu. Dan guru saya juga nggak pernah bilang seperti itu. Saya cuekin mimpi itu, saya anggap itu hanya mimpi. Saya jalan lagi, saya jalanin hidup saya ya, sholat 5 waktu, sholat sunnah juga, puasa Senin Kamis. Saya bawa juga pacar saya yang beragama Nasrani atau Katolik, puasa di bulan Ramadan juga, saya bawa, saya full. Dianya karena haid dia nggak bisa full, saya bawa juga. Dianya karena haid dia nggak bisa full, saya bawa juga. Supaya karena kami kita ngekos, kita dari perantauan juga, supaya hemat juga. Salah satunya saya bilang, kita menghemat, kita dapat amal, kita dapat berkat, kita dapat sehatnya, karena puasa itu sehat. Ya udah, dia ikutin semuanya, dan saya yakin dia akan ikut saya. Beberapa bulan kemudian mimpi itu datang lagi teman-teman, sosoknya datang lagi luar biasa. Sosoknya datang lagi yang berjubah putih tersebut dengan muka yang bersinar. Kata-katanya tetap sama, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sudah berapa lama engkau hidup dengan tidak jujur, berkompromi dengan hidupmu yang tidak takut kebetulan? Saya makin takut, saya kaget lagi. Saya bilang, ini siapa sebenarnya? Apakah ini setan? Apakah ini jin? Karena saya pernah melihat jin atau melihat setan itu bentuknya nggak kayak gini. Bentuknya kayak leak, gigi atas bawah panjang, kiri mukanya sebelah hitam sebelah merah, rambutnya panjang, duduk di atas meja belajar saya, dan itu saya usir, dia nggak mau pergi-pergi. Jadi akhirnya saya bilang, ini siapa sih sebenarnya? Saya cerita sama mama, saya cerita sama mama, saya bilang, Mah, saya mimpi didatangin jubah putih, ngomongnya begini. Saya bilang, akulah jalan kebenaran. Wah, itu setan nak, itu jin nak, kamu diguna-guna ini. Makanya mama udah bilang, jangan pacaran sama yang di luar Islam. Kamu udah masuk ininya, kamu udah kena nak, kamu udah kemakan. Kalau bahasa kemakan tuh berarti kayak udah kena apa ya? Kayak udah kena guna-guna lah, kayak udah kena pelet. Nah, kayak udah kena pelet, kamu udah kena pelet nak. Kamu di ruqyah deh, kamu pulang ruqyah. Dan saya pulang, saya minta di ruqyah 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali saya ruqyah. Saya marah, ke 6 kalinya selesai saya marah. Mah, kalau di ruqyah seperti ini, saya juga bisa. Kenapa saya bilang saya juga bisa? Ini ruqyah atau apa ya? Ruqyah atau money laundry, bayaran. Saya bilang cari duit, cari untung. Kita ini lagi susah loh. Kita lagi susah, lagi minta pertolongan, kita lagi cari tahu apa yang ada dalam diri kita. Kalau kita nggak muntah, kita dimintain 150.000 mah. Kalau kita muntah, kita diminta 250.000. Mau bayangin, 6 kali udah keluar duit berapa? Akhirnya saya bilang, ya sudah mah, kalau begitu cuman pakai sarung tangan, pakai tab, ayatnya aja di situ, saya baca, saya juga bisa ruqyah orang kalau gitu. Mama saya panik, makin jadi, wah setannya makin parah nih, makin melawan. Dia cerita sama ustadz yang lain, ustadznya juga ngelihat saya, wah gede ini setannya, asli jinnya gede. Saya nggak bisa sendirian bu.
Minimal saya 2-3 orang Bu buat doain dia. Oke, saya terima, nggak apa-apa Ustadz. 2-3 orang nggak apa-apa, saya terima. Singkat cerita lagi, saya diruqyah lagi ke 7, ke 8, ke 9, ke 10-nya dengan 3 orang. Videonya saya nggak, videonya hilang. Saya sempat dokumentasi, sempat dikomentarin, saya simpen, saya copy. Karena waktu itu di handphone mama ngerekam, katanya muka saya nih merah hitam lah pokoknya, udah nggak jelas, hitam. Lidah saya keluar kayak anjing, saya muntah-muntah, tapi di dalam muntah itu, di dalam saya diruqyah, dibaca dengan surat-surat Al-Qur'annya, saya dibaca dengan ulu hati saya ditekan, karena ustadznya bilang disinilah pusatnya jinnya, setannya, ditekan sekenceng-kencengnya. Di dalam situ juga ada yang berbisik di telinga kanan saya, dan itu ngomongnya Yesus, 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 seolah-olah mendoakan saya. Yesus, 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 Yesus. Sementara saya ditekan terus, didoain terus. Saya nggak sadar, antara sadar nggak sadar, saya didoain, saya dengar doanya, tapi saya dengar juga Yesusnya. Selesai itu, saya diceritain sama mama ya, seperti itu tadi saya bilang, lidah kamu kayak anjing keluar, muka kamu hitam kemerahan, dan kamu nggak bisa ngucapin 2 kalimat syahadat. Berapa kali Ustadz ngomong, kamu nggak bisa ngucapinnya. Serius, saya separah itu jinnya. Saya bilang seperti itu, separah itu kah jinnya? Besar banget kah yang ada di dalam diri saya, setannya? Saya bilang, Ustadz kalau memang bisa singkirin aja. Saya bilang, saya nggak mau, saya tetap sama akidah saya Islam. Saya nggak mau begini. Nah, Ustadz bilang, ya sudah, kamu mandi kembang 7 warna, saya mandi. Saya ikutin semua sarannya, saya ikutin semuanya, tradisinya saya ikutin, tapi tetap seperti itu. Dan selesainya datang lagi mimpinya yang ketiga, teman-teman, saudara-saudariku, mimpinya datang yang ketiga, kata-katanya beda. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Atau ada sering bilang, datanglah padamu. Oh Tuhan, apa ini lagi? Kenapa lagi ini? Kok datang lagi dia ngomongnya begitu? Apa karena saya habis diruqyah, dia tahu saya beban saya berat dan dia pengen saya ringankan, dan itu saya nggak tahu. Karena saya sudah bergaul luas di pekerjaan dan membuka mindset saya mengenal selain agama Islam itu yang benar. Saya kenal yang namanya Buddha, Hindu, Konghucu. Saya tanya ke mereka, Kristen juga saya kenal. Saya tanya ke mereka, saya dimimpiin, saya boleh dong tempat sembayangnya kamu, tempat kamu berdoa. Saya waktu itu dibawa ke Dewi Kuangin, saya liatin, saya perhatiin, putihnya sama, bajunya sama, tapi kayaknya bukan ini dah, bukan ini. Saya doa kok di depan Dewi Kuangin, saya doa, tapi kok nggak enak. Bukan ini, saya bilang, saya bukan ini kayaknya bukan ini. Ya sudah, akhirnya saya cerita sama Ustadz juga, Ustadz ini gimana kondisi saya posisinya sudah di tengah-tengah, ini gimana? Ya udah, kamu sholat lagi, kamu perdalam lagi ilmu kamu baca lagi. Oh ya sudah, saya baca lagi deh Ustadz, saya baca Al-Quran saya akan cari artinya Ustadz, saya bilang. Dalam perjalanan itu saya ngantar pacar saya ke gereja, dan perjalanan kami pacaran ngantar pacar saya ke gereja. Di gereja itu setelah saya 5 kali nganter dia, biasanya saya parkir dan saya nggak ngeh itu ada tulisan yang datanglah padaku atau marilah semua yang letih lesu. Tulisannya ada di tempat biasa saya parkir, di atasnya, dan itu baru saya lihat, baru saya baca, sampai saya bilang, oh ya Tuhan. 1 kali, 2 kali, 3 kali berani bohong, engkau seperti Petrus. Kali ketiga, sumpah demi nama Allah. Demikian Sobat Tama, kesaksian seorang murtadin tentang mimpinya. Memang sungguh Tama adalah tak masuk akal. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share video ini. Sampai jumpa di bagian ketiga masih bersama kesaksian Muhammad Fajri.